Wait, tunggu dulu nih. Bayangkan sekarang ini Boruto ceritanya telah masuk ke era time travel Shippuden loh. Kejadiannya akan merusak realitas sampai perang shinobi keempat. Ini justru seru, nah dengarkan sampai akhir. Setelah Deidara dan Tobi meledakkan Sanbi, mereka berdua sudah menyeret dari laut Biju ekor 3 itu. Rasa penasaran Deidara tentang Tobi menjadi poin menarik ke depannya ya. Di samping itu ternyata di era time travel ini hierarki dari para klan Otsutsuki pada bermunculan. Satu di antara yang terkuat telah muncul pula, 9 Otsutsuki yang terkait pada masa lalu. Mereka ternyata terhubung dengan masa depan awal Boruto loh. Sesuatu yang sebenarnya beberapa di antara mereka musnah, tapi karena singularitas takdir dari pergeseran kekuatan 3 dewa tertinggi Dark Triad itu, salah satunya adalah Shibai. Nah, Boruto sendiri tak menyangka bahwa mereka masing-masingnya tuh hidup kembali. Sementara itu di medan ini kita melihat sendiri bahwa entitas itu menginginkan pengendalian organisasi Akatsuki kan. Yos, ini bakal menarik nakama. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga 2 Blue Vortex seri time travel nih. Perjalanan Boruto melintasi waktu ke dunia Naruto Shippuden. Disclaimer, di video ini konteksnya itu hanyalah cerita fanfiction, tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas cerita ini untuk hiburan semata karena anime masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silakan kalian enjoy aja menikmati keseruan masa lalu dan masa depan ya yang bersatu padu pada paradoxical time travel ini. Era Boruto masuk ke dunia Naruto sendiri. Let's go, kita mulai ceritanya yo. Jadi tuh gini, melanjutkan cerita sebelumnya, kini Himawari makin penasaran lagi ya tentang konsep Biju di era sekarang. Dia sambil berlari di belakang ibunya Hinata sewaktu muda ini mulai bertanya-tanya, sebenarnya siapa kakak yang dimaksud oleh Shino tadi yang dibiakukan lebih kuat dari ibu? Masakah? Apa jangan-jangan dia adalah paman yang aku baca dalam sejarah Hyuga di masa depan tersebut? Tiba-tiba aja Kurama mulai terbangun lagi dalam alam bawah sadar Himawari. Yo Hima, kau mulai tertarik setelah beberapa waktu berada di era ayahmu dan ibumu muda ini kan? Aku yang sudah pernah melewatinya aja sangat-sangat excited Himawari. Aku juga ingin mengulang fase ini dengan semua kecerobohanku dan rasa penyesalan terhadap apa yang aku perbuat pada Naruto. Aku benar-benar ingin memperbaikinya sekarang. Nah, di sini Hima penasaran dong, apa maksudmu Kurama? Sang Kyuubi itu kemudian menjawab, baiklah, dahulu aku adalah rubah jahat yang ngebenci manusia Hima. Naruto ayahmu dijauhi ditakuti karena keberadaanku. Aku selalu menjadi jurang pemisah antara dia dan juga orang-orang. Itulah sebabnya sewaktu masih kecil hingga beranjak dewasa dia selalu kesulitan. Tapi juga karena cakrakula yang besar, dia menjadi simbol luar biasa kuat pula sebagai sosok shinobi. Aku yakin sekarang ini diriku yang lain yang ada pada ayahmu sekarang itu masih diriku yang jahat seperti dulu pula. Sosok yang dikenal sebagai rubah ekor 9 Kyuubi no Kitsune. Itulah kenapa melalui faktor dirimu pula lah Himawari, jika beberapa saat ini nanti kita bertemu dengan Naruto, aku serasa nostalgia lagi tersendiri jika melihatnya di fase muda sekarang ini. Meskipun secara fisik aku yang sekarang ada padamu tak ada padanya pula kan. Ya Kurama yang juga sedikit meledek itu, kira-kira siapa yang akan menang ya jika kau melakukan pertarungan dengan Naruto jika dia lepas kendali? Himawari lantas merespon, Kurama, apa maksud semua ini? Lupakan aja, ini cuma rasa penasaranku Hima. Di sini Himawari itu masih bertanya lagi ya. Ada banyak hal yang ingin aku ketahui di era sekarang ini. 9 Jinchuriki, Konoha di masa lalu ternyata mencekam seperti ini ya. Banyak shinobi kelas wahid yang saling mengancam satu sama lain. Pertempuran antar klan, organisasi besar, dan Konoha yang dipimpin oleh seorang senju hutan sepertinya. Juga keberadaan kakakku Uzumaki Boruto. Kurama, mari kita bekerja sama lebih jauh lagi. Yos, ayo kita lakukan Himawari. Itulah percakapan yang terjadi sementara ini dari dua tokoh besar tersebut. Tiba-tiba Hinata menghentikan langkah kakinya dan mulai berkata, kita sampai di sini. Di sanalah segerombolan shinobi Konagakure yang dipimpin Kakashi juga berdatangan dari pertarungan sebelumnya ya. Himawari melihat seorang pemuda dengan baju khasnya. Ayah, Uzumaki Naruto muda muncul di pandangannya pula. Sementara Kurama juga menatapnya dengan senyuman nih, bahwa
sang Jinchurikinya di masa itu dia berada di depannya dengan usia yang sama pula. Itu adalah Uzumaki Naruto loh, segalanya kian menarik lagi. Nah, di sini panel lantas berpindah ya ke dimensi bulan yang sebelumnya sempat dimunculkan dalam siluet tersebut. Sementara itu di beberapa planet-planet lain juga tengah terjadi goncangan-goncangan hebat dan juga pembaruan. Beberapa Otsutsuki yang memiliki kemampuan Ten Direction mengetahui apa yang terjadi sekarang ini. Disinilah muncul beberapa planet-planet baru ya. Dari informasi ini beberapa planet yang sudah diketahui namanya, satu adalah Nibiru, 2 Pandora, 3 Elysium, 4 Otohimex dan beberapa macam planet-planet misterius lainnya. Salah satunya adalah bulan. Di sanalah salah satu bagian celah dimensi terbuka, bermunculanlah 9 Otsutsuki yang ternyata beberapa di antaranya sempat muncul di era masa depan. Beberapa dari mereka juga kaget karena perubahan dan juga pengembalian waktu ini. Pertama ada Otsutsuki Kinshiki, 2 Otsutsuki Urashiki, ketiga Otsutsuki Ishiki, dan keempat Otsutsuki Toneri. 5 ada Otsutsuki Muramushiki, keenam ada Otsutsuki Tamamoshiki, dan ketujuh ada Otsutsuki Otohimeshiki pertama. Kedelapan ini ada Otsutsuki no Yasin, dan kesembilan ada Otsutsuki no Loki dari planet Elysium. Mereka semuanya juga bertanya-tanya, bukankah kita sebelumnya tengah bertaruh? Kenapa kita kembali ke sini? Apa ini adalah planet kita sebelum semuanya dihancurkan oleh Dark Triad ya? 3 dewa tertinggi penghancur semesta itu. Toneri berdiri dalam planet bulan yang mengingat semua ingatan kejadian dan keadaan yang menyebutkan beberapa kata pula: Boruto, singularitas, dan juga Jogan serta dunia shinobi. Sepertinya pertarungan sebelumnya ngebawa pada medan dimensi baru lagi ya. Kemana mereka sekarang ini? Tiba-tiba ada pergerakan aneh ke lengkungan ruang di bumi yang lebih besar dari bulan itu sendiri. Akhirnya Toneri mulai sadar bahwa mungkin aja Boruto dan beberapa shinobi yang selamat dalam pertempuran di alam para dewa itu sendiri, mereka sebelumnya sekarang itu sudah ada di bumi pula. Era lama di mana Naruto muda juga berada di sana. Nah, sementara itu Otsutsuki Pandora generasi pertama yang diperlihatkan sempat ngebantu Boruto sebelumnya mulai melakukan ritual untuk melihat proses kejadian itu ya. Teknik seni ilahi mereka lakukan guna mengetahui gambaran dunia sekarang dan kemana perginya bocah pemilik mata Jogan itu. Mereka dipimpin oleh Otohimeshiki pertama itu untuk mengetahui keberadaan mereka dan mencari lewat jalur cakra. Di sini Kinshiki juga kembali ke titik pertemuan awal ya, di mana dia bersama rekannya kala itu Momoshiki. Dia terlintas diam dan paha. Momoshiki sama, jadi kau masih bersama bocah mata biru itu ya? Di mana keberadaanmu sekarang ini? Nah, sementara itu untuk Urashiki Kinshiki, mereka itu tampaknya sudah mengetahui di mana bocah mata biru sekarang ya. Apalagi Urashiki yang dulu pernah berada di bumi di era time travel awal. Dia lantas tersenyum dan berkata, sepertinya akan menarik jauh kembali ke sana lagi. Apalagi aku tertarik dengan cakra Kyuubi itu kan. Boruto, persiapkanlah dirimu. Nah, Ishiki sendiri juga tersenyum menatap karma yang juga dulu ditinggalkan pada suatu entitas bocah yang diberi nama sebagai Kawaki. Sepertinya itu akan menjadi pertemuan menarik di kedepannya nanti kan. Memang hanya 2 Otsutsuki di sini sepertinya yang memasang muka menyeramkan dan sepertinya juga tahu keadaan. Yasin jelas yang terhubung kepada para pengikutnya. Dia juga mengatakan kata Hidan. Ini akan menjadi mohon pembalasan menarik setelah kau dilenyapkan oleh bocah mata biru itu. Sementara ini Otsutsuki yang dikenal Loki mulai memainkan kekuatan petirnya pula. Dia mengatakan, aku akan ngebalaskan semua ini, seluruh planet dan kau Shibai Otsutsuki. Begitulah yang mereka katakan. Nah, panel kemudian berpindah ya ke area markas besar Akatsuki. Mereka tengah membahas misi tentang anggota mereka yang telah dikalahkan. Kisame lantas bilang, sayang sekali padahal dia adalah orang kepercayaan kita dalam hal keuangan kan. Zetsu juga merespon, meskipun dia adalah partner yang cerewet, tetap saja Hidan adalah anggota resmi Akatsuki kita. Pain yang menatap dengan serius tersebut dalam kegelapan dan hanya melihat Rinnegan miliknya lantas mulai mengatakan dengan jelas pula, jadi dia seorang anggota Uzumaki sama sepertiku juga ya. Siapa sangka ya awalnya kita hanya menargetkan Uzumaki Naruto, kini muncul variabel baru namanya adalah Uzumaki Boruto. Ini benar-benar makin menarik lagi kan. Perang melawan Jinchuriki dan rencana Akatsuki selalu dijegal olehnya pula. Kita harus menanganinya lebih jauh lagi. Zetsu, awasi pergerakan Boruto mulai sekarang ini. Temukan informasi yang baru ke depannya tentangnya pula. Perang informasi
informasi akan sangatlah berguna sebelum perang besar kita nanti. Nah, dari sini penggambaran ke depan bakalan lebih menarik lagi dan ceritanya selesai sampai di situ nakama. Di sini di bagian akhirnya tertuliskan epilog ending menarik pula ya. Satu persatu klan yang dimulai dikenal dengan teknik penyegelan memainkan singularitas. Satu persatu klan yang mulai dikenal dengan teknik penyegelan memainkan singularitas waktu masing-masingnya. Dan di saat Akatsuki bergerak, Otsutsuki melihat dengan tajam siapa yang akan menguasai permainan ini nanti. Yo, segalanya kian bakalan menarik aja sih. Kita lanjutkan lagi next time, oke? Jadi itulah tadi ya berbagai hal menarik dari alur pembahasan time travel kali ini. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya di channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto Naruto lebih menarik lagi. Tentunya di channel Saga Boruto 2 Blue Vortex, oke? Have a nice day nakama, see you next time and salam shinobi. Cut. これは俺の物語だ。